Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 ini saya akan mengomentari 10 menteri terlibat atas kasus 300 triliun. Terjadinya kasus 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan terutama bidang pajak dan bea cukai. Awal terungkapnya kasus tersebut dimulai dari anak petinggi pajak, pegawai bergaya hidup mewah. Selanjutnya ditelusuri harta kekayaan petinggi pajak Rafael. Hanya bergaji 20 juta ditambah tunjangan lainnya bisa bergaya hidup mewah. Anaknya dan terbongkar lagi Rafael memiliki tabungan 500 miliar yang diperolehnya lewat pencucian uang yang merupakan perbuatan korupsi yang kemudian ditangani KPK perkaranya masuk perkara korupsi. Akibat viralnya kasus Rafael tersebut, menurut berita yang diterima Mahfud MD, adanya kasus penggelapan uang sebesar 300 triliun. Atas kasus tersebut, lalu Mahfud MD memerintahkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk mengungkapnya. Selanjutnya, memerintahkan bagian pengawasan memeriksa perkara tersebut dan menemukan 69 pemilik uang 300 triliun tersebut. Untuk mempercepat penyelesaian kasusnya, Presiden Joko Widodo mengambil alih kasus tersebut dan diserahkan kepada Ahok selaku Dewan Pengawas KPK untuk menyelesaikannya. Setelah dilakukan pemeriksaan lagi atas kasus 300 triliun tersebut, rupanya ada 10 menteri selaku pembantu Presiden Joko Widodo yang ikut terlibat. Presiden Joko Widodo langsung memecat 10 menteri tersebut untuk membersihkan semua petinggi aparat negara dan perbuatan korupsi dari perbuatan korupsi. Presiden Joko Widodo langsung memecat 10 menteri tersebut untuk membersihkan semua petinggi aparat negara dari perbuatan korupsi untuk meningkatkan pemberantasan korupsi yang merajalela di tengah-tengah masyarakat karena sempat menurun lagi indeks persepsi korupsi dari 82 turun 38 menjadi turun 4 angka. Harapan saya lebih aktif lagi Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI memberantas korupsi dari petinggi aparat negara yang menggerogoti uang negara hingga ratusan triliun rupiah yang sangat besar, artinya dalam melakukan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terjadinya kasus 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama bidang pajak dan bea cukai. Awal terungkapnya kasus tersebut dimulai dari anak petinggi pajak bergaya hidup mewah. Selanjutnya ditelusuri harta kekayaan petinggi pajak Rafael hanya bergaji 20 juta ditambah tunjangan lainnya bisa bergaya hidup mewah anaknya. Dan terbongkar lagi Rafael memiliki tabungan 51 miliar yang diperolehnya lewat pencucian uang yang merupakan perbuatan korupsi. Akhirnya perkara Rafael dijadikan perkara korupsi di KPK. Akibat viralnya kasus tersebut muncul berita yang diterima Mahfud MD adanya kasus penggelapan uang sebesar 300 triliun. Atas kasus tersebut, lalu Mahfud MD memerintahkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan untuk mengungkapnya. Selanjutnya, Sri Mulyani memerintahkan bagian pengawasan memeriksa perkara tersebut dan menemukan 69 pemilik uang 300 triliun tersebut. Untuk mempercepat penyelesaian kasusnya, Presiden Joko Widodo mengambil alih kasus tersebut dan diserahkan kepada Ahok selaku Dewan Pengawas KPK untuk menyelesaikannya. Setelah dilakukan pemeriksaan lagi atas kasus 300 triliun tersebut, rupanya ada 10 menteri selaku pembantu Presiden Joko Widodo yang ikut terlibat. Presiden Joko Widodo langsung memecat 10 menteri tersebut
untuk membersihkan semua petinggi aparat negara dari perbuatan korupsi, untuk meningkatkan pemberantasan korupsi yang merajalela di tengah-tengah masyarakat, karena sempat menurun lagi indeks persepsi korupsi dari 82 turun 38 turun ke 4 angka. Harapan saya lebih aktif lagi Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI memberantas korupsi dari petinggi aparat negara yang menggerogoti uang negara hingga ratusan triliun rupiah yang sangat besar, artinya dalam melakukan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dan terima kasih.